Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya Atika Aisyah di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini saya membahas tentang sebuah kisah misteri yang dialami oleh sepasang suami istri. Kita kasih nama judulnya adalah Rumah Makan Goib. Jika kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis ya. Cerita ini dialami oleh sepasang suami istri yang dia ini tinggal di Jawa Tengah yang mau mengunjungi kedua orang tuanya si istri ini ya yang berada di Jawa Timur. Nah, mereka ini menyusun rencana kapan mereka akan berangkat. Si istri ini mengatakan, aku merindukan orang tuaku mas, ayo kita nengok orang tua. Lalu si suami ini menyusun rencana nih kapan ya dia bisa berangkat, paling nggak dia bisa cuti kan. Akhirnya si suami ini mengatakan minggu depan ya dek kita berangkat pas hari Kamis. Kamis sore kita berangkat. Sampai sana kan Jumat, nanti Jumat Sabtu Minggu sore kita balik lagi ke Jawa Tengah. Begitu kata si suami. Ya udah mas, aku mau gitulah kata si istri. Akhirnya tibalah waktunya hari Kamis tiba. Mereka sudah mempersiapkan semuanya dan pada saat suami pulang kerja jam 5 sore, kemudian barang-barang mereka dimasukkan semua ke dalam mobil. Tepat habis maghrib, jam 6 sore habis maghrib, habis sholat, mereka langsung berangkat ke Jawa Timur mengendarai mobil mereka ya. Dari tengah jalan mereka ini ngobrol, bersenda gurau, bercerita supaya menghilangkan kantuk ya. Karena si suami ini kan pasti ngantuk, capek, jadi harus diajak ngobrol gitu ya. Nah, pas tepat pukul 11 malam, mereka mulai memasuki kawasan hutan. Yang hutan ini terkenal sangat cukup panjang dan di sana itu nggak ada pemukiman warga, sepi sekali dan banyak jarang sekali ya mobil yang lewat gitu ya. Akhirnya pas pukul setengah 12 dari kejauhan ini si suami ngeliat guys kayak ada kayak lampu gitu ya. Padahal dia tahu banget kalau itu hutan nggak ada pemukiman warga. Tapi suami tuh ngeliat kayak ada cahaya lampu tuh dari kejauhan. Lalu ketika mobil mereka mendekat, ternyata benar ada perkampungan guys. Bukan perkampungan sih kayak rumah makan. Jadi ada rumah makan yang berdiri di tengah hutan. Karena suami ini lapar, jadi dia udah nggak mikir yang aneh-aneh. Dia ini ngomong sama si istri, dek mas lapar nih, ayo kita turun dulu, itu ada rumah makan. Karena si istri juga kebetulan lagi lapar, akhirnya dia menyetujui, yaudah mas ayo kita turun. Nah akhirnya mereka sepakat untuk makan dulu nih, istirahat di rumah makan tersebut. Turunlah mereka, uh, masuklah mereka ya ke rumah makan, ke parkiran. Dan yang dari pertama masuk ke parkiran ini, istri ini udah mulai curiga. Kenapa? Karena dalam parkiran itu gak ada satu mobil pun yang parkir ataupun motor. Tapi di dalam rumah makan itu rame banget guys. Pada pejubel, pada antri, rame. Tapi kenapa di luar parkiran itu gak ada mobil, gak ada kendaraan. Padahal mereka tahu banget. Si istri tahu banget kalau di situ nggak ada pemukiman warga, nggak ada lalu lintas, sepi, terus nggak ada aktivitas warga gitu kan. Kenapa kok mereka itu rame di warung ini dan nggak ada kendaraan apapun gitu. Tapi karena si suami ini udah ngotot banget dia pengen makan, ya udah akhirnya mereka masuk pesan makanan. Setelah lihat menu, suami ini milih ayam bakar 3 dan nasi anget 3. Nah di sini si anak ini yang pertama udah nangis guys, nangis kejer. Dia narik-narik mamanya. Mama aku nggak mau, mama aku nggak mau masuk. Aku takut mama, begitu kata si anak. Si mama ini bingung. Anakku kenapa ya? Kok temen-temennya dia nggak mau makan? Dia nangis. Mungkin si suami mengatakan mungkin anak kita kecapean. Akhirnya ya si istri ini berusaha untuk merayu anaknya. Adik, kakak, kita makan ya. Nanti kalau kamu mau makan, mama beliin mainan tempat nenek. Begitulah kata si istri. Akhirnya si anak ini nurut dan dia diam. Dia mulai ikut masuk mamanya, tapi si anak ini tetap nih megangin mamanya terus. Dia nggak mau ngelepas gendongannya, nggak mau ngelepas pegangannya mamanya ini. Dia tetap ketakutan gitu ya. Akhirnya setelah pesan makan, nah mereka duduk, cari tempat duduk. Nah, pas lagi nunggu makanan nih, si istri pun ngeliat juga di sekeliling mereka. Yang anehnya, mereka ini kan rame pada pesan makanan, pada makan gitu ya, rame orang. Tapi herannya itu gak ada orang yang ngobrol antara satu dengan yang lainnya itu gak ada gitu, kecuali ngobrol sama penjualnya pesan makanan kayak gitu doang. Jadi mereka sibuk dengan makanan mereka masing-masing guys. Si istri ini udah mulai ngerasa gak enak gitu ya.
kenapa kok mereka nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang ngapain gitu. Tatapan mereka tuh dingin banget dan mengerikan lah gitu ya. Akhirnya si istri ini berusaha untuk membuyarkan pikiran negatifnya, dia ngobrol lagi sama suaminya, dan gak lama makanan pun datang. Makanan datang, eh, lalu dia menyantap makanan. Si suami ini nyantap makanannya nih, karena dia udah kelaparan. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, aku makan dulu ya, aku udah lapar." "Ya udah mas, silakan mas, makan dulu, biar anak-anak aku yang jagain." Makanlah si ini si suami. Dia makan tuh kayak lahap banget gitu, kayak enak banget ya. Mungkin si istri merasa, mungkin suami aku kelaparan, kan dari pulang kerja dia belum makan. Nah, pas suami lagi makan, ini anaknya yang bayi nangis kejer guys. Owe, owe, owe. Pokoknya dia kejer banget, kayak kesakitan gitu kan. Akhirnya si istri panik nih. Kemudian si suami mempercepat makannya, lalu setelah selesai dia langsung mengambil bayinya, biar aku aja yang ngediemin si kecil. Dibawalah si kecil ini ke mobil, ke parkiran, supaya nggak mengganggu pengunjung yang lain gitu kan. Dan si anak yang cowok tadi itu ikut lari guys ke bapaknya, jadi nangis sambil lari gitu ya, nyusul ayahnya ke mobil. Pas istri ini ya udahlah dia makan aja. Sebenarnya si istri udah merasa gak enak guys, tapi dia mau bagaimana lagi, dan dia di dalam rumah makan itu sendiri guys, karena suami ini lari ke parkiran ya. Dia udah mulai bergidik bulu kuduknya, bulu kuduknya udah mulai merinding, udah mulai berdiri, dia udah mulai pikirannya udah gak karuan. Tapi udahlah, ketika dia makan suapan pertama itu dia ngerasa tuh makanannya tuh enak banget guys. Dia nggak pernah makan seenak ini sebelumnya, jadi tuh kayak bener-bener enak banget lah gitu, padahal cuma ayam bakar doang. Saking lahapnya dia sampai nggak mikirin tuh hal-hal yang negatif tadi, dia makan terus gitu. Tapi yang bikin dia heran, dia melihat satu kejanggalan. Dia ngeliat ada kalender guys, temboknya si penjual warung itu. Pas lihat kalender itu tahun 2005, bayangin aja. Sekarang pas dia lagi makan ini, si istri itu ingat banget sekarang tahun 2019. Sekarang kalau manusia biasa, masa sih dia nyimpen kalender selama itu dan masih ditempelin di dinding, ya kan? Harusnya kan kalau emang disimpan untuk koleksi ya disimpan lah di mana gitu kan. Ini ditempelin di dinding guys. Dan itu cuma satu kalender doang, 2005. Nah, si istri ini udah mulai nggak enak nih perasaannya nih. Jadi dia mempercepat makannya, langsung dia selesai, dia langsung menata semua barang-barangnya, disiapin, dia mulai bayar ke kasir. Ketika di kasir, dia ngomong sama si penjualnya, "Bu, ayam bakar 3, teh hangat 3," begitu kata si istri. "Totalnya berapa?" "Oh, sama kerupuk 5," kata si istri. 15.000, kata si ibunya gitu. Dia ngeliatin si istri tadi dengan tatapan yang dingin dan gak ngomong apa-apa guys. Menatap dengan dingin, 15.000. Tuh, si istri udah merinding tuh kan dia. Si ibunya kok aneh banget gitu kan. "Ah, udahlah, aku gak mau mikir yang macam-macam. Yang penting cepet dibayar, terus cepet kabur," kata si istri gitu kan. Setelah dibayar, dia langsung keluar parkiran. Ini si anak ini masih nangis guys. Mereka masuk mobil masih nangis. Anaknya yang pertama dan yang kedua nangis semua nih dalam mobil kejer. Dan si suami ini ngeliat jam. "Oh, udah jam 5," kata dia. "Jam 5 subuh berarti sebentar lagi kan terang nih. Nanti habis dari situ udah terang, kita langsung ke rumah sakit nih. Ngobatin anak-anak kita, kali aja mereka sakit atau demam atau kecapean atau apalah gitu kan." Akhirnya mereka naik mobil lagi, keluar dari parkiran pelan-pelan. Nah, mereka mikir lumayan jauh ya. Mungkin sekarang udah jam 7 seharusnya. Tapi kenapa sekarang kok masih gelap gitu, pikir si suami. Akhirnya suami ini menyuruh si istrinya, "Coba deh cek HP-nya, dilihat jam berapa sekarang. Kenapa kok masih gelap? Harusnya kan udah terang gitu kan." Pas dicek, ternyata jam setengah 2 malam guys. Bayangin, jam setengah 2 malam. Tadi pas di parkiran dia ngecek itu jam 5 pagi. Bayangin, si tambah merinding kan si istri ini. "Kok bisa ya dek? Coba mas berhenti dulu, lihat jamnya di HP-nya si emasnya, ternyata benar jam setengah 2 malam. Berarti pas tadi kita makan itu jam 12, jam 12 malam dia di rumah sakit, di rumah makan tadi." Nah, kebayang tuh, mulai ketakutan kan si istri. Ya udahlah, kita
naik mobil pelan-pelan, mana nggak ada mobil lewat, jarang banget ada mobil yang lewat. Akhirnya mereka agak mempercepat lajunya. Itu lumayan jauh tuh, masih jauh tuh dari perkampungan. Sekitar pukul 3, jam 4 subuh ya, subuh mulai ada perkampungan, mulai ada pemukiman. Akhirnya mulai jam 6, jam 7 lah mereka mencoba mencari rumah sakit terdekat. Lalu setelah sampai rumah sakit, mereka memeriksakan anak mereka ke dokter. Dan kata dokter, ini anak mereka itu nggak sakit apa-apa. Diperiksa itu suhu tubuhnya itu normal, normal semua, nggak ada sakit apa-apa. Tapi kenapa anak saya rewel terus dok, semuanya nangis semua. Akhirnya si dokternya nanya, si emas ini dari mana ya? Kok jam segini pagi-pagi banget sudah ke rumah sakit? Saya dari Jawa Tengah, mau ke Jawa Timur, tempat ibu saya. Terus tadi mampir dulu deh ke rumah makan yang ada di tengah-tengah hutan itu pak. Itu nangis itu pas tengah-tengah hutan itu pas kami lagi makan di rumah makan. Saya juga nggak tahu kenapa. Akhirnya si dokter ini mengatakan bahwa anak bapak ini itu nggak kena sakit medis, tapi kena sakit non medis alias ketempelan ya, atau sawanan lah kalau bahasanya anak bayi ya. Coba dibawa ke Pak Kiai atau ke tukang urut yang bisa nyembuhin sawan, begitu kata dokter. Si suami ini bingung ya, sudahlah, dia inget nih suami ini sama ibu mertuanya, dia adalah tukang urut. Dan juga dia bisa menyembuhin sawan seperti itu, ketempelan juga dia bisa menyembuhin. Akhirnya si suami ini pamit dan mereka bergegas pulang langsung ke rumah si mertuanya, tadi orang tuanya si istri. Akhirnya pukul 3 sore, mereka sampailah di rumah mertuanya tadi. Dan mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Lalu benar kata si dokter tadi, anaknya tadi itu nangis karena ketempelan guys. Ada makhluk yang mengikuti anak mereka, mengganggu anak mereka. Akhirnya disembuhin sama si ibu, selesai disembuhin, udah nggak rewel lagi. Dan si kakak yang pertama tadi, yang 6 tahun ini, kan dia udah bisa ngomong tuh. Nah, dia mulai diajak ngomong sama si mamahnya. Kakak, tadi kenapa pas di rumah makan, kakak itu nangis, terus nggak mau makan. Padahal kan ini ayam bakar kesukaan kakak pas di rumah sakit tadi, di rumah makan tadi. Kakak ngeliat apa? Gitu kata si mama. Kakak ngeliat setan mama, begitu kata si anak yang pertama tadi. Apa? Kakak lihat setan? Iya mama, kakak lihat setan. Kakak lihat yang di dalam rumah makan itu bukan manusia mama. Begitu kata si anak dengan polosnya. Lalu kata si mama, kakak lihat yang di dalam rumah makan itu, mereka itu pada telanjang bulat mama, nggak pakai baju katanya gitu. Terus mereka itu makan, dan yang dimakan itu bukan bukan makanan mama, bukan ayam, tapi daging manusia mama. Kaget mamanya. Masa sih dek, masa sih kak? Gitu. Iya mama, makanya aku nangis, aku mau keluar, aku takut aku dimakan. Soalnya mereka tuh makan, ada yang makan kuping, ada yang makan hidung, ada yang makan mata, mama, tangan dan kaki, katanya gitu si anak itu ceritanya. Akhirnya si mamanya ini kaget kan, oh dia inget sama satu bungkusan yang dia bungkus tadi sepulang dari rumah makan, kan si kakak ini nggak mau makan nih, dibungkus satu makanan. Pas dibuka, itu isinya adalah jari kelingking manusia guys. Kaget kan si mamanya ini. Langsung dilemparin tuh makanan. Dia langsung kaget. Itu isi perutnya itu dia muntah, munek ya. Enak dia itu mual, pengen dimuntahin. Karena dia inget, tadi dia makan banyak banget. Karena yang dimakan itu dia ngerasa tuh enak banget gitu. Tapi si anaknya bilang kok itu adalah organ tubuh manusia. Si istrinya ini, mamanya ini udah mual-mual, udah pengen muntah. Akhirnya dikuburlah itu jari-jari manusia tadi oleh ibunya si istri tadi, neneknya si kakak tadi dikubur. Lalu mereka diceritain sama mamahnya ini, sama ibunya si istri, bahwasanya hutan itu memang terkenal dengan hutan yang cukup angker. Dipesankan bahwa ketika mereka melewati hutan, apabila malam itu diusahakan untuk konsentrasi, jangan lupa selalu berdoa dan menyebut nama Allah. Dan ketika mungkin ada yang di tengah hutan itu ada yang memanggil, ada yang melambai, menyetop mobil, kita tidak boleh berhenti. Apalagi kita melihat lampu atau rumah makan, itu nggak boleh suruh berhenti, nggak boleh.
karena mereka tahu bahwa itu bukan manusia. Dikasih tahu sama mamanya dan baru tahu nih mereka. Akhirnya beberapa bulan kemudian mereka mudik lagi nih ke rumah si mertuanya, tapi pas siang hari guys. Bener banget, ternyata mereka mereka lewat jalan yang sama. Di siang hari itu nggak ada pemukiman sama sekali guys. Di tempat yang mereka ingat itu nggak ada rumah sama sekali di sepanjang hutan itu, apalagi warung. Jadi seperti itu ya, mengerikan. Untungnya mereka masih selamat. Coba kalau mereka tadi pindah ke dimensi lain mungkin sudah lain ceritanya ya guys. Nah itu tadi cerita dari saya guys, cukup mengerikan. Semoga bisa menjadi pelajaran kita bahwasanya dimanapun kita berada itu jangan pernah lupa selalu berdoa, karena sungguhnya mereka itu ada di sekeliling kita. Nah sekian video dari saya. Jangan lupa besok lihat lagi videonya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.